Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mbak Bivitri. Mbak Bivit, jadi menurut Anda apakah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini memenuhi syarat dimakzulkan? Memenuhi syarat atau tidak nanti kan itu ada keputusan politiknya, kemudian butuh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau kita lihat pasalnya, satu saya mau kritik dulu, mungkin Pak Jokowi kurang dapat masukan tuh. Nggak harus satu paket itu dulu. Jadi pasalnya itu bunyinya presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi nggak harus dua-duanya. Kalau salah satu boleh itu dulu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ya keputusan politiknya nanti silakan dijawab oleh para politikus. Tapi kata-katanya itu sebenarnya pelanggaran hukum satu yang memang membutuhkan kualifikasi yang khusus. Tapi bedanya adalah yang melakukan pemeriksaan pelanggaran hukum itu nanti proses setelah DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus misalnya harus ada dulu pelanggarannya yang sudah berkekuatan hukum tetap misalnya begitu kan biasanya kalau untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif begitu ya. Tapi ini untuk presiden dan atau wakil presiden seperti itu. Kemudian ada yang agak longgar sebenarnya Mbak Audrey, yaitu perbuatan tercela dan juga satu lagi adalah melanggar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebenarnya ini adalah bagian yang kita agak mirip dengan model di Amerika Serikat, namanya misdemeanor. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang kemudian bisa dijadikan alasan. Tapi kalau misalnya salah satu alasan dari Forum Purnawirawan adalah karena putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan Mas Gibran pada waktu itu menurut Mbak Bivit sendiri cukup nggak sih untuk memakzulkan? Cukup atau tidaknya kita harus tanya nanti sama Bang Doli karena itu proses politik ya. Tapi kalau bahwa itu harus dibahas dulu oleh DPR itu yang utama. Nanti DPR kemudian yang akan mengirimkan ke MK, MK yang akan memeriksanya nanti secara hukum. Tapi memang secara secara hukum belum pernah ada pasal atau putusan yang bilang bahwa putusan 90 itu salah. Walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK untuk pamannya Gibran waktu itu. Nah berarti itu butuh proses politik lagi. Bang Doli kalau gitu sebenarnya dari DPR sendiri akan dibahas, akan diproses atau mandek alias tidak akan pernah dibahas nih? Ya saya kira pertama begini, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita orang tua kita Purnawirawan TNI itu tentu kita harus hormati, harus kita hargai ya. Karena itu juga hak konstitusinya mereka menyampaikan pandangan dan pendapat gitu. Nah tetapi yang kedua adalah apakah kemudian semua pandangan masukan dari masyarakat itu bisa kita teruskan atau tidak itu yang jadi soal. Nah kalau masuk ke DPR secara teknis sekarang memang kan sedang reses. Jadi itu belum suratnya masih proses administrasi di skala jenderal, nanti masuk di pimpinan yang agendakan bersama dengan fraksi-fraksi. Nah tapi kalau menurut pandangan saya dan Golkar gitu ya, kita tentu akan membahas itu pada saat kita melihat kan ada dasarnya. Dasarnya tadi pasal 7A, B, C itu ya. Nah kalau semuanya itu syarat tadi yang disebutkan tidak terpenuhi, ya kita tentu nanti kan gini, ke Mahkamah Konstitusi itu kan kita uji ya. Apakah kesalahan-kesalahan itu menurut kita memang betul salah, itu kita uji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau saya berpandangan sampai saat ini, saudara wakil presiden itu tidak terpenuhi syaratnya di dalam pasal 7A itu ya, bahwa apakah memang sekarang saudara Gibran itu melakukan pelanggaran hukum yang berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, apa yang dikhianati? Korupsi. Kalau tadi soal polemik putusan MK misalnya. Nah ini begini, itu kan putusan MK itu kan proses sebelum terjadinya Pilpres. Nah Pilpres kita udah selesai. Ya sudah proses hukum politik dan legitimasi sosialnya juga sudah terjadi. Waktu itu pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah meraih sekitar 58%. Jadi sudah punya legitimasi yang kuat. Nah pertanyaannya kalau kemudian itu yang jadi soal, kenapa tidak pada saat itu kemarin digugat? Ya. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang? Dan yang sekarang digugat adalah setelah posisi sebagai wakil presiden. Nah, gitu. Kalau gitu tidak cukup kuat dong menurut Mbak Bivit. Kalau misalnya tadi alasannya hanya dari putusan MK, kenapa nggak kemarin aja pada saat rame-rame di MK?
Ya, saya kira ini kan semuanya memang dinamika politik ya. Kalau pertanyaannya kenapa tidak kemarin-kemarin, saya kira ini juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa seputar sebelum para jenderal mengirimkan surat ini. Oke. Lagi-lagi ini memang hak mereka gitu ya. Apakah misalnya ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini yang mesti kita baca kalau pertanyaannya kenapa nggak dari dulu. Kemudian yang kedua balik ke pertanyaan Mbak Audrey soal apakah sebenarnya jadinya bisa tuh. Sebenarnya bisa saja karena dia berarti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden kalau alasan legitimasinya itu dibatalkan. Tapi lagi-lagi kita bisa berbicara di sini seperti ini. Pada akhirnya memang saringan pertama adalah saringan politik di DPR. Kita susah untuk berdebat hukum, Oke. nanti hukumnya pas di MK gitu. Nah, Oke. filter ini yang saya kira akan dinamis sekali, barangkali juga tergantung relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega atau yang lainnya. Oke. Yang barangkali Bang Doli bisa bicara seperti itu hari ini, tapi minggu depan mungkin berbeda. Kita belum tahu. Gitu. Nah, oke, kalau Nggak dari tahu. kalau dari sudut pandang dari Mbak Wiwi sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini bola liarnya juga balik lagi kalau tadi Mbak Bivit bilang keputusannya ada di tangan politikus begitu? Apakah ini juga keputusannya di tangan Pak Prabowo sendiri yang sampai sekarang ini belum declare nih sebenarnya setuju atau tidak setuju? Kok bola liar? Bukan bola liar. Suratnya, surat forum purnawirawannya ini. Iya, coba kita dengarkan dengan seksama ya pernyataan Pak Jokowi tadi itu bahwa dalam pemilihan kemarin itu satu paket dalam pemilihan loh, Oke. bukan pasca pemilihan. Jadi harus ada klausul yang berbeda. Dalam pemilihan presiden memang diusung oleh partai dan gabungan partai gitu kan. Calon presiden dan calon wakil presiden. Lah tentu ini tidak titik di situ kan gitu. Lah setelah mereka dilantik, apa paket terus, duit tunggal terus. Kita sudah punya presiden sebelumnya. Pak Hatta mundur gitu kan. Bung Karno nggak Artinya mundur. tidak harus sepaket maksudnya gitu. Iya. Jadi Artinya paket bisa. itu hati-hati menjelaskannya gitu Oke. ya. Bahwa tidak ada sama sekali pasal yang mengatakan kalau presiden atau wakil presidennya itu kena apa ya, mundur atau berhenti atau memang dimakzulkan, lalu dua-duanya sepaket, itu enggak ada seperti itu. Jadi- Kita menyaksikan juga kan Gus Dur mundur juga Bu Jadi yang Megawati maksudnya jalan. Mbak Wiwi ingin katakan adalah Iya, paket dulu itu dijelasin Oke. dulu. Lah, mengapa lalu sekarang menjadi semacam dipersoalkan kembali ya keberadaan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Lah ini juga tidak ujuk-ujuk katakan purnawirawan yang sejumlah itu mengusulkan untuk dimakzulkan. Coba telaah secara seksama. Ada apa ini kan gitu. Maka ini juga memberikan satu pembelajaran pada kita semua bahwa kita memang Oke. memiliki permasalahan dalam suksesi kepemimpinan. Nah. Lah, bagaimana kriteria gitu ya pemimpin itu untuk menjadi presiden, wakil presiden harus proper Oke. gitu loh. Harus mumpuni. Maka kalau dipaksakan jadi ngedumel terus panjang. maksudnya adalah Iya. seperti ini contohnya. kalau Iya, dipaksakan. panjang ceritanya. Oke, katanya panjang Bang Freddy ceritanya. Sebenarnya kalau ditanya lagi katanya ada apa ini di balik pemakzulan rencana ini? Ya, sebetulnya yang dikatakan Pak Jokowi itu satu paket itu konteksnya adalah alasan yang disampaikan Purnawirawan. Karena mereka memakai alasan putusan MK 90. Artinya seperti yang Ibu Prof tadi jelaskan itu pada saat syarat pencalonan. Nah, pencalonan itu kan itu satu paket. Satu paket presiden dan wakil presiden. Artinya tidak Gibran itu dalam konteks putusan MK itu dikeluarkan untuk mencalonkan. Artinya Gibran atau Wapres, Cawapres pada saat itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa? Tadi udah dijelasin sama Bang Doli, ya memang harusnya putusan MK itu tidak bisa dipakai alasan untuk memakzulkan karena sudah tuntas itu mekanisme hukum, mekanisme politisnya sudah selesai itu. Nah, itu yang pertama. Oke. Kemudian tadi merespon Mbak Bivitri, jadi yang mau disampaikan di situ memang MK nanti menguji ya
apakah ada pelanggaran hukum. Tetapi seperti yang dijelaskan Bang Doli, saya menambahkan harus ada peristiwa hukum dulu, harus ada perbuatan hukum dulu yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini pada saat dia jadi Wapres. Misalnya dia mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan surat keputusan yang ini dianggap melanggar hukum, ya. Yang kemudian misalnya ada perbuatan dia, yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Ini sudah banyak tadi mencontohkan misalnya di Amerika. Misalnya di Amerika, ya itu Presiden Bill Clinton ya dengan skandal seksnya. Nah, itu ada alasan, atau yang baru-baru ini Trump ya penyalahgunaan kekuasaan atau rasis. Jadi ada argumen, ada alasan untuk dibahas atau dibawa ke DPR. Kalau ada pembahasan akun Fufu Fafa itu kan cuman omong-omongan saja, tidak jelas. omong-omong aja. Hanya omong-omong saja. Silahkan kalau itu mau dibawa, tetapi harus dibawa buktinya. Ya harus jelas dong. Ini sampai sekarang. Bisa nggak tuh Mbak Bivit kalau misalnya ada silahkan, dibawa buktinya kalau salah satunya terkait dengan akun Fufu Fafa? Kalau dibawa buktinya dan kemudian bisa dipercayai oleh DPR di proses demikian rupa, ya bisa saja. Semuanya ini kan tergantung argumen ya. Sama kayak dulu waktu Gus Dur kan sebenarnya Bulog Gate-nya sendiri tidak pernah terbukti. Tapi waktu itu digunakan secara politik. Jadi saya orang hukum, tapi buat saya dalam politik itu anything is possible. Jadi kita boleh berdebat di soal pasal-pasal, tapi pada akhirnya karena saringan pertamanya adalah DPR, kita benar-benar harus lihat pada titik mana nanti Pak Prabowo memang benar-benar ingin memisahkan diri dari Gibran. Oke, pertanyaannya apakah nanti akan ada kehendak mau untuk digulirkan atau enggak? Nanti usai jeda Bapak dan Ibu akan menjawabnya, tetap bersama kami di Dua Arah.